أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallah. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberi kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Ma'idah surat kelima ayatnya 19 dan ayat 20. An Hatimil Asammi rahimahullahu
annahu qala al-ajalatu minasyaitani illa fi khamsati mawadhi'a fa innaha min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam it'amud dhaifi idza nazala wa tajhizul mayyiti idza mata wa tazwijul binti idza balagat wa qada'ud daini idza wajaba wa taubatu minadz dzambi idza farata. Hatim al-Asam radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa tergesa-gesa itu datangnya dari setan, kecuali dalam 5 hal. Sesungguhnya yang 5 hal itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yaitu 1, memberi jamuan pada tamu apabila ia telah masuk rumah. Yang kedua, mengurus mayat apabila ia sudah mati. Yang ketiga, mengawinkan anak perempuan apabila ia telah balik. Yang keempat, membayar hutang apabila ia telah datang kewajiban untuk membayarnya. Yang kelima, bertaubat dari dosa apabila sudah terlanjur berbuat dosa. Nanti juga bisa dilihat di surat ketiga ayat 132 sampai ayat 136. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Kami hadir kembali bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Dengan kita mencintai Al-Quran dengan M5, yaitu membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-Maidah ayat ke-19. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan sebab nuzul ayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau mengajak orang-orang Yahudi supaya masuk Islam. Maka mereka menolak. Lalu Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah, Uqbah bin Wahab berkata kepada mereka, "Hai orang Yahudi, hendaklah kamu takut kepada Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, adalah Rasul Allah." Lalu Rafi' bin Murairah dan Wahab bin
Yahuza berkata, kami tidak pernah berkata demikian kepada kamu, dan Allah tidak menurunkan kitab sesudah Nabi Musa alaihi salam, dan tidak mengutus Rasul sesudahnya untuk membawa berita gembira, dan tidak pula untuk memperingatkan, maka turunlah ayat ini. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada ahli kitab bahwa sesungguhnya telah datang Rasul Allah yang mereka tunggu sesuai dengan yang mereka ketahui dari kitab-kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Rasul Allah yang telah datang itu menerangkan syariat Allah pada periode yang dinamakan fatrah, yaitu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Selama itu wahyu tidak turun, sedang isi Taurat dan Injil sudah banyak yang kabur dan tidak banyak diketahui, dan yang ada banyak pula mengalami perubahan atau dilupakan, baik disengaja atau tidak disengaja. Sekarang sudah datang Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Beliau membawa berita gembira dan peringatan untuk menjelaskan segala apa yang diperlukan untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi, menunjukkan jalan yang benar yang harus ditempuh oleh umat manusia, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk mengatakan bahwa tidak tahu, karena tidak adanya Rasul yang membimbing dan membawa berita gembira serta peringatan. Sekarang ahli kitab dan seluruh umat manusia hendaklah menentukan sikap. Kalau mereka ingin selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat, maka haruslah mereka percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih, Rasul Allah yang terakhir, dan mengikuti segala petunjuk dan perintahnya. Barang siapa membangkang, maka dia sendirilah yang akan memikul resikonya, dan tidak ada orang lain yang akan menolongnya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah dan semua Rasul yang diutus sebelumnya, maka mereka akan merasakan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong Bu, dilihat di surat ke-61 Bu, ayatnya ayat 6 Bu. Bu Rinda. Surat 61. Surat 61 ayat 6. Surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang... Ya itulah, apabila hidayah Allah itu belum sampai kepada seseorang, maka walaupun di kitab Taurat
sudah disebutkan di kitab Injil, sudah disebutkan, bukti-bukti sudah nyata, tapi yang namanya belum dapat hidayah Allah, maka dia tidak percaya. Padahal mestinya dengan adanya para nabi dan rasul dahulu itu, mereka justru sudah mengerti bahwa di akhir zaman nanti ada rasul yang terakhir dari Bani Ismail alaihis salam. Ya, karena apa? Bani Israel itu keturunan dari Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihis salam. Itulah yang menyebabkan mereka ternyata membanggakan, ya, orang Yahudi Nasrani ini membanggakan dirinya karena nenek moyangnya itu nabi dan rasul, ya, dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa alaihissalam itu nabi-nabi semuanya, Bu. Jadi luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang namanya Hajar dan istrinya namanya Saroh, itu dari Busaroh itu, ya, melahirkan keturunan menjadi para nabi dan rasul. Lah, sehingga dengan Bu Hajar punya anak namanya Ismail, ya, Nabi Ismail alaihissalam yang akhirnya menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kita harus banyak-banyak membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, sehingga haji kita, umroh kita yang kita lakukan itu bisa mengkokohkan iman dan takwa kita. Coba Bu Vina, ayat ketujuhnya, Bu Vina. Surat As-Saff ayat ke-7. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, jadi yang namanya orang yang lebih dolim itu, ya, yaitu orang yang mengerti berita-berita tentang Islam, tapi saat Islam itu sudah datang, nabinya sudah datang, malah dikhianati, malah ditentang. Nah, itulah namanya orang yang lebih dolim, ya, dan lebih bohong. Bisa dikatakan namanya doluman jahula, sudah dolim dan bodoh, jahil, karena tidak mempergunakan akal yang warasnya itu nggak dipakai, ya. Jadi menuruti hawa nafsunya, akhirnya akal warasnya itu tidak berfungsi. Nah, mestinya kalau akalnya itu waras, ya, akan tunduk kepada firman suci Al-Quran ini. Tapi kalau akalnya tidak waras, pasti dia menentang ayat suci ini. Coba lihat, Bu, ayat 8, Bu Desia. Ya, surat As-Saff ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Ya, jadi namanya cahaya Allah, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Nanti Ibu lihat di surat 24, namanya surat An-Nur, artinya cahaya, ayat 53 sampai 58. Jadi sengaja orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang munafik, orang musyrik,
ya, yang suka berbuat fujur, yang suka berbuat rofas, fusuk, jidal, itu suka, ya, suka memadamkan cahaya Allah. Artinya dia suka berucap, tapi ucapannya itu tidak selaras dengan firman Allah dan as-sunnah, sehingga ucapannya membingungkan umat Islam. Mengaku beragama Islam, tapi perilakunya kok tidak seperti Al-Quran dan as-sunnah. Ini pasti ya diragukan. Ya ini gimana? Lah ini ternyata mereka itu berkeinginan agar cahaya agama Allah ini mau dipadamkan. Ya pasti nggak bisa. Dia madamkan matahari aja nggak bisa, apalagi mau memadamkan Al-Quran. Pasti yang namanya al-batil ya Bu, pasti akan sirna. Coba Bu, tadi Bu yang sampean baca di surat 9 tadi Bu Rinda, ayat 40 Bu Rinda. Surat 9 ayat 40. Surat At-Taubah ayat 40. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi umat Islam harus percaya diri, harus teguh pendiriannya, jangan sampai ya apabila ada ucapan-ucapan yang tidak selaras dengan firman Allah, yang tidak selaras dengan as-sunnah, maka wajib kita untuk menolaknya. Jangan sampai kita ini menjadi ragu, janganlah kita menjadi bimbang ya. Nanti menyebabkan umat Islam ini bukannya kokoh, tapi malah rapuh. Coba lihat Bu, di surat ketiga ayat 139, Bu Vina. Ali Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Ya, makanya iman dan takwa itu harus diistiqomahkan. Jadi jangan sampai kalau kita sudah menemukan jalan damai, jalan tenang ya, menjadi orang yang beriman takwa, maka Allah dan Rasul-Nya mengajari kita agar kita yaitu istiqomah sampai meninggal ya, sampai wafat, mudah-mudahan husnul khotimah ilal jannah. Amin ya robbal alamin. Ya, kita lanjutkan ayat 20-nya. Pada ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, diperintahkan supaya mengingat peristiwa yang dialami Nabi Musa alaihi salam ketika ia memerintahkan kepada kaumnya agar mereka selalu mengingat dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang benar. Jadi kalau misalnya syukur
itu tidak dilakukan dengan cara yang benar, itu namanya bukan syukuran, tapi namanya kufuran. Ya, ya, syukuran sama kufuran itu beda. Jadi nek syukuran itu ya dalam hal-hal yang diridhoi Allah, nek kufuran dalam hal yang dibenci oleh Allah. Makanya kita harus berhati-hati. Nikmat Allah yang disyukuri pasti akan mendapat tambahan darinya. Sebaliknya nikmatnya yang dikufuri, para penerimanya diancam dengan siksaan. Di antaranya nikmat-nikmat itu, satu, Allah telah mengangkat sekian banyak nabi Bani Israel seperti Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, dan lain-lainnya ya, sampai Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini para nabi dan rasul, sehingga menjadi anak cucunya Nabi mestinya harus banyak-banyak bersyukur karena menjadi orang-orang yang mulia. Yang kedua, Allah menjadikan Bani Israel bebas merdeka, mengatur urusan mereka sendiri, sehingga dengan keadaan itu seakan-akan mereka mempunyai kedaulatan sepenuhnya. Yang ketiga, Allah memberikan kepada mereka hal-hal yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Misalnya waktu mereka dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya menghadapi jalan buntu, maka pada waktu itu Allah membelah laut agar mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Tetapi setelah mereka lewat dan Fir'aun bersama tentaranya mengikutinya, maka jalan itu berubah menjadi laut kembali sehingga Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Allah memberikan man, yaitu makanan yang manis seperti madu, dan salwa adalah sebangsa burung puyuh, dan pada waktu mereka berada di padang gurun dalam keadaan yang sangat panas, Allah pun mengirimkan awan tebal untuk menaungi mereka. Itulah nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka untuk disyukuri. Makanya kita sebagai warga bumi NKRI ini harus banyak-banyak bersyukur ya Bu. Jadi jangan sampai kita ini kufur. Coba Bu lihat 34 ayatnya 15. Surat Saba. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, jadi kalau kita itu mau bersyukur ya dan mau meminta ampun ya, maka Allah pasti akan menambah kenikmatan itu yang diberikan kepada kita, dan Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Kalau kesalahan-kesalahan kita diampuni sama Allah, otomatis kita berada di jalan yang benar. Kalau kita berada di jalan yang benar, berarti barokah Allah ya, rizkinya Allah akan diberikan kepada kita. Maka rizki yang diterimanya menjadi barokah ya, umurnya barokah, keluarganya barokah ya, bahkan ya dia akan diberikan rizki yang mulia namanya. Coba lihat Bu, surat 71 Bu, ayat 10 sampai ayat 12 Bu. Surat Nuh ayat 10. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ya, terus Bu, 11. Ayat 11.
niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Terus 12. Ayat 12, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, jadi luar biasa apabila kita mau bersyukur, ya. Jadi buahnya iman dan takwa, ya, itu adalah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Coba lihat Bu, 27 Bu. Surat 27 ayat 19, Bu Vina. Surat An-Naml ayat 19. Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah, itu tolong doa itu diamalkan. Terus 46 ayat 15 sama 16 Bu Desia. Surat 46 ayat 15 16. Surat 46 Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa, dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk, agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku, dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berikanlah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." 16. Ayat 16. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan seluruhnya para pecinta baca Al-Quran, ya, ayah ibunya, ya, putra-putrinya, dan seluruh guru-gurunya semuanya bisa berkumpul. Bisa dilihat nanti di surat 40 ayat 8 sampai 9. Amin amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah mereka panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga seluruh murid-murid kami yang sudah meninggal dunia, para pecinta Al-Quran di bumi ini, dan juga seluruh guru-guru kami, presiden kami, menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh warga di bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa kami, Allahumma gfir lahum
warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.